terendah dalam. Pengecor bensin tewas terbakar dengan kondisi tubuh gosong. Harga singkong jatuh sampai ke titik terendah dalam 7 tahun terakhir. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Pemirsa, pada petang hari ini kami akan menyajikan informasi menarik tentang berbagai macam peristiwa serta dinamika pembangunan di Provinsi Lampung. Pengecoran BBM memicu kebakaran hebat di kawasan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran akan menjadi sajian utama pada petang hari ini. Kebakaran menewaskan 1 orang serta 5 lainnya luka pada sekujur tubuhnya. Pemirsa, bersama saya Diandra Kembahang, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pengecoran BBM ternyata bisa memicu kebakaran hebat. 6 orang terbakar di sekujur tubuhnya, 1 diantaranya tewas karena memindahkan bensin dari mobil ke dirijen. Kobaran api maksud kami juga menghanguskan 4 rumah dan 8 kendaraan. 6 orang dan 4 rumah terbakar hebat gara-gara pengecoran bensin di Dusun Dantar, Desa Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Jumat dini hari. Para korban dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. 1 orang tewas dengan kondisi tubuh gosong, yaitu Eko, warga Gunung Sugih, Lampung Tengah. Sementara 5 orang lainnya luka bakar sekujur tubuh. Korban luka bakar adalah Wahyudi, warga Kupang Tebak, Bandar Lampung. Ahmad, warga Kupang Raya, Bandar Lampung. Bobi, warga Gotong Royong, Lampung Tengah, serta Rido Fadli dan Mark Halim, warga Padang Cermin, Pesawaran. Korban terbakar saat memindahkan bensin dari truk tangki modifikasi ke jerigen. Letupan api diduga akibat korsleting mesin pompa BBM. Percikan api seketika memicu kebakaran hebat. Kobaran api juga menghanguskan truk BBM, sebuah minibus, serta 6 sepeda motor. Si Jago Merah bahkan melalap 4 rumah hingga ludes. Wakil Bupati Pesawaran Iriawan menjenguk para korban. Saya sendiri belum mengecek lokasi karena tadi kan Pak Bupati yang mengecek lokasi. Tapi dari keterangan beberapa pihak, rumah atau PT tinggal lagi. Ada berapa rumah Pak yang terbakar? 3 rumah. 3 rumah Pak ya? 3 rumah. Jadi begitu cepat. Polres Lampung Selatan menyelidiki kebakaran dengan olah tempat kejadian perkara. Polisi mendalami pengecoran bensin mengindikasikan bisnis BBM ilegal. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polda Lampung segera membentuk Satgas Saber Pungli untuk memberantas pungutan liar sektor internal maupun eksternal. Jalan lintas Timur Sumatera menjadi salah satu sasaran operasi anti pungli karena jalur ini banyak pemalak atau pemeras supir. Kapolda Lampung Brigjen Pol Sujarno menyampaikan rencana pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli dalam kunjungannya ke Lampung Timur. Pembentukan Satgas ini berdasarkan Kepres nomor 87 tahun 2016. Tugas Satgas Saber Pungli antara lain adalah memberantas segala bentuk pungutan liar oleh oknum anggota maupun preman atau pemalak jalanan. Kasus pungli di Tengarai marak di Jalan Lintas Timur Sumatera. Brigjen Pol Sujarno mengingatkan jajarannya agar tidak main-main dengan pungli. Ia meminta peningkatan keamanan jalan raya agar pengendara terbebas dari pungli. Kepolisian sudah memiliki dasar hukum penindakan yaitu Kepres Saber Pungli. Lampung Timur ini kan jalur juga. Kita sudah ada Kepres 87 tahun 2016 yang dan Satgasnya adalah Pak Irwasum. Dijabarkan ke bawah lagi sampai tingkat Polda, tingkat Polres. Kita akan membentuk Satgas-Satgas, bahkan sudah bentuk sebelumnya, sebelum ada Kepres ini juga. Sekarang sudah kita buat Kepres. Nanti hari Jumat kita di Polda akan kita rapat koordinasi terkait dengan siapa saja stakeholder yang ada di Kepres itu akan kita undang bagaimana kita membentuk Satgas di tingkat Polda.
nanti penjabarannya sampai di tingkat Polres gitu. Nah, kegiatannya apa? Ya kita tadi sampaikan, internal kita lakukan, ya, eksternal juga nanti kita lakukan gitu. Satgas Saber Pungli melibatkan Polri, Kejagung, Kemendagri, Kemenkumham, Polisi Militer, BIN, Ombudsman, serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan. Satgas memiliki fungsi intelijen, pencegahan, penindakan, dan justisia. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga membentuk Satgas Saber Pungli untuk membersihkan pungutan liar. Satgas mengawasi dinas perizinan hingga kantor kelurahan. PNS terancam pemecatan jika tertangkap menarik pungli. Kota Bandar Lampung membentuk Satgas Saber Pungli setelah Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 87 tahun 2016. Satgas bertugas memberantas pungli lintas lembaga pemerintahan seperti Dinas Perizinan, Disdukcapil, Dishub, kantor kecamatan, serta kantor kelurahan. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN memperingatkan semua lembaga dan PNS menghindari pungli. Wali Kota tidak tawar-menawar untuk memecat PNS pelaku pungli. Masyarakat diminta melapor ke polisi jika menemui kasus pungli. Upaya kita bagaimana nggak ada lagi, ya. Jangan sampai ada pungli-pungli kayak gitu. Ya tergantung daripada masyarakatnya juga. Jangan dikasih. Kalau masyarakat yang ngasih nggak bakal dapat ya. Emang kalau nggak ngasih biasanya ada ancam-ancaman gitu Pak Wali? Ada macam-macam. Dia menapas, kita menapas. Ya ada sanksi juga. Ya. Itu udah ada kumpulin kemarin. Ya. Buktikan bahwa polisi kan langsung. Ya. Angkat tangan gitu waktu itu. Kita imbau warga ya. Iya, warga juga mengawasi. Bukan pemerintah aja ngawasi, bukan polisi aja. Masyarakat ngawasi juga agar benar-benar program ini berjalan dengan baik. Pemkot Bandar Lampung bersemangat membentuk Satgas Saber Pungli karena pungutan liar mencoreng wajah pemerintah. Pungli paling rentan di lembaga-lembaga pelayanan. Oki Firmansyah, MNC Media, Bandar Lampung. Presiden Joko Widodo memerintahkan instansi terkait termasuk Korlantas Mabes Polri untuk meninjau proyek jalan tol Trans Sumatera. Pengecekan lapangan ini mendorong percepatan pembangunan serta antisipasi berbagai kendala. Pemerintah menargetkan jalan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni Terbanggi Besar selesai tahun 2018. Kontraktor PT Hutama Karya mempercepat pengerjaan siang dan malam, mulai jembatan layang dekat pintu keluar pelabuhan Bakauheni. Pekerjaan teknis meliputi pemerataan jalur hingga pengecoran bagian atas badan jalan atau rigid. Pengecoran meliputi jalur sepanjang 7 km di kawasan Bakauheni, serta 5 km di Sabah Balau. Ketebalan cor jalan tol mencapai 30 cm. Presiden Jokowi terus memantau progres jalan tol Trans Sumatera. Tim survei terpadu bersama Korlantas Mabes Polri AKBP Mansur Slamet diperintahkan meninjau lapangan. Proyek tol dekat jalan lintas Sumatera dan pelabuhan Bakauheni berpotensi menimbulkan kemacetan libur Natal dan Tahun Baru. Tahap pengerjaan sebaiknya dipercepat. Karena target untuk jalan ini, jalan tolnya adalah 2018. Ya, kita lihat mana yang jadi prioritas nantinya. Tadi kami sudah koordinasi dengan pelaksana dari PT Pembangunan, ya, dalam ini sebagai pelaksana vendor ya. Kemudian dari teman-teman dari BPCT, kemudian dari mana lagi itu? HK Hutama Karya. Ya, sudah mendapat koordinasi. Silakan tanyakan kepada beliau, mungkin beliau bisa menjawab secara teknis masalah ini. Tapi tetap ini adalah konsentrasi kita untuk mengusung program nawacita Presiden, ya, percepatan perekonomian sampai ke tujuan. Tim survei terpadu Korlantas Mabes Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat melakukan survei infrastruktur jalan untuk persiapan libur Natal dan Tahun Baru. Heri Fulistiawan, MNC Media, Lampung Selatan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami akan kembali dengan informasi lain di antaranya. Harga singkong jatuh sampai ke titik terendah selama 7 tahun terakhir. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, harga singkong pada musim panen di tahun ini terpuruk hingga Rp450 per kilogram. Nilai ini merupakan harga terendah selama 7 tahun terakhir.
Gubernur Lampung menyurati Presiden Joko Widodo untuk menghentikan impor tapioka dari Vietnam. Petani menjerit atas terpuruknya harga singkong dari Rp1.200 menjadi Rp450 per kilogram. Harga ini paling rendah sejak tahun 2009. Pabrik tapioka bersedia menampung dengan harga Rp560, namun selisihnya tidak menguntungkan petani. Lampung merupakan produsen singkong terbesar 7,8 juta ton per tahun. Anjloknya harga singkong otomatis memukul petani. Sekda Lampung Sutono mengatakan gubernur telah mengirim surat ke Presiden Jokowi agar menghentikan impor tapioka Vietnam. Kebijakan ini perlu diimbangi dengan penetapan harga dasar nasional untuk memulihkan harga singkong. Pemerintah juga mencari investor energi terbarukan berbahan singkong. Untuk masalah harga singkong itu cara jalan keluarnya tidak bisa serta-merta. Karena singkong itu volumenya banyak, harganya murah, penampungannya nggak ada. Kemarin kita hanya 100%, hampir 100% singkong untuk tapioka. Tapioka kita kedatangan tapioka dari Thailand yang begitu besarnya. Jadi Pak Gubernur memang sudah upaya berkali-kali memerintahkan pada tim termasuk saya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah menyurati Pak Presiden supaya tapioka tidak masuk. Itu sudah kita lakukan. Tapi juga mencari alternatif lain. Singkong dipakai untuk apa? Pak Gubernur perintahkan saya sudah ambil langkah-langkah. Lampung akan kita persiapkan singkongnya akan dipakai untuk listrik. Dan kita persiapkan awal tahun 2017 kita akan ada pabrik-pabrik baru di Lampung yang tugasnya untuk membangun listrik. Petani Lampung Tengah dan Lampung Timur paling menderita atas terpuruknya harga singkong. Petani merugi total 1,2 triliun dengan asumsi penurunan harga Rp500 dikalikan jumlah produksi 2,4 juta ton. Dengan jumlah petani sekitar 100.000 orang, berarti masing-masing menanggung kerugian 12 juta per musim panen. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Sementara itu dari Lampung Timur, pemirsa petani Lampung Timur membabat tanaman singkong berumur 2 bulan. Mereka kecewa karena menanggung kerugian besar akibat jatuhnya harga singkong. Perkebunan singkong akan beralih menjadi jenis tanaman lain seperti jagung atau komoditas lainnya. Petani singkong kawasan Jabung, Lampung Timur mencabuti tanaman singkong umur 2 bulan. Tanaman ditawarkan sebagai pakan ternak sapi atau kambing. Petani mengalihkan perkebunan singkong dengan tanaman lain seperti jagung atau jenis hortikultura lainnya. Petani pesimis bisa hidup dengan singkong setelah harga anjlok sampai Rp450. Nilai ini diperkirakan sulit kembali ke harga normal antara Rp1.200 dan Rp1.500 per kilogram. Pengepul maupun pabrik tapioka juga tidak bisa menjamin harga kembali naik. Petani membabat singkong daripada menanggung kerugian berlipat. Harga singkong sampai pekan lalu masih bertahan Rp450.000. Petani Lampung Timur lebih menjerit karena musim panen raya kembali menekan harga sampai Rp300 per kilogram. Harga ini belum termasuk potongan kadar air tingkat agen. Banyak perkebunan singkong tidak bisa panen karena musim kemarau basah. Angkutan tidak bisa masuk. Jika dipaksakan panen, pengeluaran biaya transportasi lebih tinggi dan beresiko kerugian lebih besar. Setiap hektar perkebunan rata-rata menghasilkan 35 hingga 40 ton singkong. Tingginya hasil panen tidak berarti karena nilainya jauh di bawah modal tanam dan perawatan. Sebagian petani membiarkan singkong siap panen membusuk. Daripada panen menumpuk kerugian, lebih baik mengalihkan biaya panen untuk ganti tanam. Supriyono, MNC Media, Lampung Timur. Kehidupan petani hancur akibat jatuhnya harga singkong sampai ke titik terendah. Wakil Bupati Lampung Timur, Saiful Bukhari, meminta kepada para petani untuk membentuk asosiasi untuk memperjuangkan harga singkong. Petani baru balik modal jika harga terendah Rp1.000 per kilogramnya. Anggap bahwa stok saat ini terlalu banyak, sehingga kapasitasnya terlalu banyak, ini berpengaruh juga dengan harga. Namun dalam hal ini kita akan mencoba ke depan bahwa di Lampung Timur ini kan belum ada asosiasi petani singkong. Nah, oleh karena itu kita ingin mencoba mengajak para petani untuk membentuk asosiasi ini dalam rangka menekan harga ini. Nah, harga ini kita akan coba patok nanti bahwa tidak boleh harga singkong ini di bawah 1.000 per kilogram.
kita melihat kalau misalnya di atas 1.000, ini kan petani baru ada keuntungan sedikit. Nah kalau seperti sekarang ini kan udah pasti para petani itu hancur kan, karena harga singkongnya sangat murah, dan para petani mau tidak mau mereka harus mencabut singkong itu sendiri karena sudah masuk dalam musim hujan. Nah oleh karena itu ini salah satu dampak yang terpengaruh. Nah oleh karena itu kita akan mencoba ke depan untuk penanaman dan panen, kita akan mengatur programnya sehingga pada saat cabut harga singkong ini bisa baik. Masih terkait pertanian, pemirsa, sayuran banyak yang rusak atau busuk selama periode cuaca buruk di bulan Oktober. Pasokan sayuran begitu minim sehingga harganya melonjak. Harga cabai merah bahkan menyamai puncak Lebaran. Harga sayuran melonjak secara merata di pasar tradisional Kota Bandar Lampung. Kol, buncis, kentang, wortel, dan tomat rata-rata naik Rp2.500 hingga Rp6.000 per kilogram. Harga bawang merah naik turun dalam tempo singkat. Nilai tertinggi Rp45.000 berangsur turun sampai Rp25.000. Masa panen kembali menekan harga sampai Rp18.000. Periode sepekan terakhir harga kembali naik 30% menjadi Rp24.000. Harga cabai merah terus berfluktuasi selama sebulan terakhir. Harga sempat naik turun pada kisaran Rp30.000, kini melonjak Rp60.000. Nilai ini sama dengan puncak harga Lebaran. Pedagang mengakui lonjakan harga sayuran akibat cuaca buruk di seluruh wilayah. Hasil panen makin anjlok dan perkebunan sayur banyak rusak atau membusuk. Sekarang 60 lah mas, 60.000. 60, kalau 65 belum nyampe. Sejak kapan itu kenaikannya? Baru bulan-bulan ini ya. Belum bulan ini ya? Bulan Oktober ini ya, dari awal ya? Di awal bulan ya? Iya. Selain cabai apa aja mas yang naik mas? Ya, tomat, bawang. Nomornya mas yang menyebabkan kenaikan harga itu? Perkiraan cuaca kayaknya mas, cuaca. Banyak petani yang gagal panen. Paling tinggi harganya kenaikannya apa mbak? Tembus sampai tertinggi berapa di pasaran Lampung? Paling tinggi harganya berapa? 58. Ada yang sampai 60 nggak? Ada. 60.000. Sejak kapan ini naik? Seminggu. Harga cabai merah dan bawang merah paling fluktuatif. Stok bawang merah tergantung pasokan Jawa, sementara sentra cabai merah seperti Tulang Bawang, Tanggamus, dan Lampung Barat banyak busuk akibat cuaca buruk. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung.